Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wani Rano, mahasiswi Sarjana Terapan Kebidanan di Universitas Kadiri. Baiklah, saat ini saya akan mempraktekkan tata laksana penanganan atonia uteri dengan cara yang pertama KBI atau kompresi bimanual interna, yang kedua KBE atau kompresi bimanual eksterna, serta yang ketiga yaitu kondom kateter. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita melakukan tindakan, kita persiapkan alat dan bahan dulu terlebih dahulu. Mempersiapkan alat-alat sudah selesai. Kemudian kita persiapkan pasien, infus dan cairan sudah terpasang. Kemudian kita siapkan alas bokong dan vulva sudah dibersihkan. Setelah itu saya menggunakan APD. Setelah kita menggunakan APD, dan setelah kita melakukan tindakan, sebelum kita melakukan tindakan, kita memberitahu ibu dan keluarga bahwa bayinya sudah lahir dan selamat. Ibu, selamat ya, bayi ibu sudah lahir dengan selamat. Akan tetapi, mohon maaf, kontraksi pada rahim kurang kuat, jadi terjadi perdarahan. Untuk menghentikan perdarahan ini, saya harus melakukan tindakan, yaitu dengan cara tangan saya masuk ke jalan lahir. Memang rasanya sedikit sakit, tetapi ibu bisa bernapas panjang untuk mengurangi rasa sakit. Apakah ibu bersedia kita lakukan tindakan ini? Ya, saya bersedia. Nah, setelah pasien sudah bersedia, kita melakukan cuci tangan. Setelah kita mencuci tangan, kita keringkan tangan di handuk kering. Setelah itu tangan kita kering, kita memakai handskon. Setelah kita memakai handskon, kita atur posisi pasien dengan dorsal recumbent. Setelah itu kita pastikan kandung kemih penuh atau tidak. Jika teraba, tegang, atau membesar berarti kandung kemih penuh. Permisi ya Bu. Dan kita akan melakukan pemasangan kateter untuk mengeluarkan urin. Selanjutnya, kita akan memasukkan kateter untuk mengeluarkan urin. Permisi ya Bu, saya mau mengeluarkan urin ibu. Masukkan kateter 5-7 cm sampai urinnya mengalir. Biarkan sampai urin dengan sendirinya berhenti mengalir. Setelah itu, kita bersihkan bekuan darah menggunakan haks. Permisi ya Bu. Nah, sekarang kita memulai tindakan KBI. Masukkan tangan kita secara obsetri atau menyatukan seluruh ujung jari, mencari diameter tangan kita yang paling kecil agar tidak menyakiti ibu. Permisi ya Bu, saya mau memasukkan tangan saya ke dalam. Kemudian sampai di dalam, jika tangan sudah berada di dalam, jari-jari mengepal. Ibu jari harus di dalam tangan kita, harus menghadap ke atas. Tangan kiri kita diletakkan di korpus. Kemudian
Tangan kanan akan menekan ke korpus atau dorsokarnial. Tekan selama 5 menit. Kemudian evaluasi tanda kontraksi uterus. Jika kontraksi bagus, pertahankan 5 menit lagi agar semakin kuat kontraksinya. Tapi kalau tidak ada kontraksi, maka ibu perlu bantuan uteronika. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan tangan kanan untuk menyuntik uterotonika dan memasang infus oksi. Kita meminta bantuan keluarga untuk menggantikan KBI ke KBE. Kita meminta salah satu anggota keluarga untuk meletakkan tangan kiri di atas korpus, kemudian tekan yang kuat, kemudian tangan kanan menempel di ibu jari di dalam, letakkan di suprasimfisis. Jika keluarga sudah membantu melakukan KBE, maka kita perlahan-lahan mengeluarkan tangan kita keluar. Permisi ya Bu. Setelah itu, kita mempersiapkan menyuntik uterotonika dan pemasangan infus oksi. Kemudian kita menyuntik ergometrin di paha kanan atas ibu sebanyak 1 cc. Permisi ya Bu. Selanjutnya kita masukkan oksitosin yang sudah dimasukkan ke dalam dispo sebanyak 2 ampul ke dalam 500 cc RL, kemudian kita pasang dan dengan transfusi set agar tetesannya lebih cepat. Habiskan dalam 10 menit. Kita lanjutkan dengan kondom kateter. Kateter kita masukkan ke dalam kondom. Kita tarik pangkal kondom. Kemudian kondom diikat dengan kuat. Kemudian kita ikat mulut kondom. Kemudian kita ikat mulut kondom. Kita mengikat secara kuat. Setelah itu kita memasang spekulum SIM. Kemudian kita masukkan kondom kateternya, masukkan ke serviks. Kemudian kita masukkan kondom kateternya ke serviks. Permisi ya Bu. Setelah kita masukkan kondom kateter ke dalam, kita sambung kondom kateter yang di luar ini dengan selang infus. Kemudian kita buka klem. Kemudian kita los klem supaya air bisa masuk ke dalam kondom. Kondom akan terus terisi sampai uterus penuh. Kondom akan terus terisi sampai uterus penuh. Pada saat uterus penuh, tetesannya akan berhenti mengalir sendiri. Jadi tidak perlu diklem. Pada saat uterus penuh, tetesannya akan berhenti mengalir sendiri, jadi tidak perlu diklem.
Kemudian lepaskan spekulum. Kita sudah lepaskan spekulum. Kemudian kita memasukkan berapa tampon untuk menahan kondom kateter yang ada di dalam. Kondom kateter dipasang selama 1 kali 24 jam bisa sampai juga sampai 2 kali 24 jam. Setelah itu harus diganti kalau belum sampai di tempat rujukan.